Seperti juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Enggak ada, manfaatnya apa dicium? Imam Suyuti menjelaskan di sana bahwa sunnah hukumnya berdiri atau mencium Al-Quran. Ngono ku lho geger. Zaman Rasulullah ora nek ngambung Quran. Lho zaman Rasulullah urung enek Quran goblok. Urung enek Quran dicetak. Delok Yazid niku ben karuan maksudnya, ben viral sisan karuan. Ben ngrungokne kita Yazid karo ceramahku iki. Kowe mesti wis ngrungokne mesti. Nyata tidak, mencium mushaf Al-Quran setelah membacanya itu bid'ah yang sesat. Viral di media sosial yang dengan nyaring membid'ahkan seraya mengolok-ngolok dengan berceloteh. Setelah membaca Al-Quran terus dicium, untuk apa? Gak ada contoh dari Rasulullah, gak ada contoh dari sahabat. Ya, kata itu keluar dari mulut seorang pentolan kelompok pembid'ah, Yazid Jawaz. Pada dasarnya, mushaf Al-Quran itu baru ada setelah masa Khalifah Abu Bakar, itu pun baru satu saja. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, diperbanyak lagi menjadi 6 mushaf. Dari sanalah umat Islam selalu menyalin, termasuk yang sampai ke Indonesia. Nabi tidak mencontohkan mencium Al-Quran itu bukan perkara bid'ah, tetapi memang saat itu belum ada mushaf. Apalagi zaman sekarang ada Al-Quran digital, Quran berharokat, Quran terjemah. Itu juga tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan mencium mushaf pada dasarnya lebih karena mengagungkan Al-Quran yang berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mengenai hukum mencium mushaf itu sendiri menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti adalah sunnah. Alasannya yang dikemukakan beliau adalah bahwa sahabat Ikrimah bin Abu Jahal sering melakukan hal tersebut. Di samping itu, karena mushaf Al-Quran adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita disunnahkan untuk menciumnya. Kesunahan mencium mushaf itu dikiaskan atau dianalogikan dengan kesunahan mencium Hajar Aswad. Yustahabbu takbilul mushafi li anna Ikrimah bin Abi Jahlin radhiyallahu anhu kana yaf'aluhu wa bil qiyasi ala takbilil hajaril aswadi dzakarahu ba'duhum wa li annahu hadiyuhu minallahi ta'ala fa syuri'a takbiluhu kama yustahabbu takbilul waladis shaghiri. Disunnahkan mencium mushaf karena Ikrimah bin Abu Jahal melakukannya. Dan dalil lain adalah dengan dikiaskan dengan mencium Hajar Aswad sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Dan karena mushaf Al-Quran merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya disyariatkan menciumnya seperti disunnahkannya mencium anak kecil. Hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abi Mulaikah. Dia berkata, anna Ikrimah bin Abi Jahlin kana yad'ul mushafa ala wajhihi wa yaqulu kitabu rabbi kitabu rabbi. Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal biasanya meletakkan mushaf di wajahnya lalu berkata, kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Senada juga dengan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Saat ditanyai mengenai hal ini, beliau berpendapat, Al-qiyamu lil mushafi wa takbiluhu la na'lamu fihi syai'an ma'thura anis salafi. Wa qad su'ila al-imamu Ahmad an takbilil mushafi faqala ma sami'tu fihi syai'an walakin ruwiya an Ikrimah bin Abi Jahlin annahu kana yaftahul mushafa
wa yad'u wajhahu alaihi wa yaqulu kalamu rabbi kalamu rabbi. Berdiri untuk menghormati mushaf dan menciumnya adalah sesuatu amalan yang tidak kami ketahui dalilnya dari generasi salaf. Adapun Imam Ahmad ketika ditanya tentang dalil mencium mushaf, beliau menjawab, "Tidaklah saya mendengar sesuatu hadis apapun di dalam pelaksanaannya. Namun diriwayatkan dari Ikrimah bin Abi Jahal bahwasanya Ikrimah membuka mushaf dan memposisikan mushaf di wajahnya, kemudian mengucapkan, kalam Robku, kalam Robku." Sehingga kesimpulannya, dari berbagai pendapat tersebut, maka mencium mushaf adalah sunnah dan bukanlah bid'ah, apalagi sesat sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum konservatif Salafi Wahabi. Ya, mushaf Al-Quran itu baru ada setelah masa Khalifah Abu Bakar, itu pun baru satu saja. Kemudian di zaman Utsman bin Affan diperbanyak lagi menjadi 6 mushaf. Dari sanalah umat Islam selalu menyalin, termasuk yang sampai ke Indonesia. Nabi tidak mencontohkan mencium Al-Quran itu bukan perkara bid'ah, tetapi memang saat itu belum ada mushaf. Apalagi zaman sekarang ada Al-Quran digital, Quran berharokat, Quran terjemah. Itu juga tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan mencium mushaf pada dasarnya lebih karena mengagungkan Al-Quran yang berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mengenai hukum mencium mushaf itu sendiri menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti adalah sunnah. Alasannya yang dikemukakan beliau adalah bahwa sahabat Ikrimah bin Abu Jahal sering melakukan hal tersebut. Di samping itu, karena mushaf Al-Quran adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita disunnahkan untuk menciumnya. Kesunahan mencium mushaf itu dikiaskan atau dianalogikan dengan kesunahan mencium Hajar Aswad. Yustahabbu takbilul mushafi li anna Ikrimata bin Abi Jahlin radhiyallahu anhu kana yaf'aluhu wa bil qiyasi ala takbilil Hajaril Aswadi. Dzakarahu ba'duhum wa li annahu hadiyuhu minallahi ta'ala. Fasyuri'a takbiluhu kama yustahabbu takbilul waladis saghiri. Disunnah